akan membedakan kurikulum yang dulu sama sekarang. Kurikulum sekarang itu materinya disesuaikan namanya fase usia mental, bukan usia biologis. Kalau usia biologis kan 7 tahun, 2 tahun. Usia mental itu adalah masa perkembangan tugas ketika anak usia 7 sampai 9 itu dia masih mental 8. Mental usia 8. Sehingga nanti maaf, satu tujuan itu digunakan ngajar selama 2 tahun loh. Namanya CP. Capaian pembelajaran. Itu dirumuskan pemerintah cuma namanya fase A, fase B, fase C per mata pelajaran. Dan fase A ditempuh 2 tahun kelas 1 2. B 2 tahun 3 dan 4. Jadi nanti guru kelas 1 dan kedua harus rukun. Healing bareng rukun. Aduh, ya Allah. Sudah mulai rukun ya. Tadi saya sudah izin kepada pengawas. Kalau sekolah ini menerapkan nanti kelas 1, 4 mungkin terapkan semua. Kelas 1 bebas. Saya siap mendampingi mereka. Kenapa kelas 1 dan 4 itu sebenarnya salah? Karena ketika di kelas 4 sebenarnya dia harus punya satu pasang dengan kelas 3 loh. Lah kelas 3 belum diajari kok. Belum. Kelas 1 menerapkan gandengannya kelas 2. Lah kelas 2 nggak diajarkan. Nah ini nanti baru naik baru diajarkan. Kan seperti itu. Tapi kalau diterapkan kelas 1 sampai kelas 6, maka kegagalannya ada di kelas 6. Di mana kelas genap belum dapat warisan dari kelas ganjilnya. Karena sebenarnya fase A itu 1, 2 berarti genap ganjil. Ganjil genap. Fase B ganjil genap kan. Yang genap ini tidak mendapatkan warisan ilmu dari kelas ganjil. Nah, tahun pertama gagal begitu. Tapi tahun kedua yang kelas 2 adalah kemarin sudah menikmati kurikulum merdeka kelas 1. Yang kelas 4 kelas 3. Yang kelas 6 kelas tidak ada masalah. Bagaimana dengan di emis? Udah buat laporan aja bohong. Ya kelas 1 dan 4. Sudah biasa. Biasa ya? Dibohongi, saya begitu. Semua guru-guru, Pak gimana? Ya dapodiknya sampaikan aja laporan kelas 1 4. Prakteknya semua. Gak mungkin menteri akan marah-marah. Kalau marah-marah kan, kami nggak boleh kan Pak belajar lebih baik, lebih cepat. Oh nanti penjaringan terapkan kurikulum itu, gitu aja kan? Ajar begitu. Jadi tidak mungkin. Kamu salah ya berapa kurikulum? Dan anak-anak tidak pernah Bu. Nama saya Heri, lulus dari MI semesta. Kurikulum 2013. Kamu mungkin ada labelnya kurikulum kan? Jadi itu. Nah, jadi mohon maaf. Untuk ibaratkan petani Diajar Dewa itu mengatakan kita tuh hanya bisa menumbuhkan jagung dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, memberi tulang, jambu dan macam-macam. Jadi kita tuh tidak bisa mengubah tanaman jagung menjadi tanaman padi. Kodratnya begitu. Karena itu tuntun saja mereka, karena mereka punya karakter. Jadi intinya ya, kurikulum merdeka itu siswa dan guru harus merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi perbedaan masing-masing untuk mewujudkan siswa yang sejahtera. Namanya student well-being. Dia namanya sama. Nah, ini mau detik-detik terakhir saya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sehingga sebagai manusia maupun anggota. Tolong diingat-ingat ini ya. Nah, sekarang saya tulis ulang di sini, Pak. Prakteknya guru selama ini itu begini. Pendidikan itu adalah mengajar segala materi mata pelajaran. Ada anak-anak, ya kan, agar mereka dapat mencapai nilai rapot yang tinggi dan jadi juara kelas yang dapat prestasi di banyak lomba. Nah, itu kan buktinya kan itu ini bicara, ya kan? Mau nggak lomba KSN ya? KSN, gitu kan?
Itu anak sebagai simbolis saja. Kadang-kadang mohon maaf, beberapa sekolah itu begini. Dia membidik beberapa anak yang pintar, didatangkan ahli membuat olimpiade itu, dilesi. Begitu berhasil juara, pasang bendera MI semesta, juara satu olimpiade Jawa Timur. Wah, ini kan hanya untuk, tapi dari 100 anak, satu yang seperti itu. Bohong kan? Kita tidak peduli dengan kejuaraan. Kita niat, ya Allah, kalau memang kau memberikan amanah aku sebagai asatidz yang ada di sini, mohon bimbinglah hamba. Aku niat tulus untuk menjadi dan ikhlas menjadi alatmu membahagiakan mereka. Dan gitu aja ya. Dan nanti akan dituntun, tidak tahu keberkahan itu akan lahir sendiri. Aku paling banyak nyai. Saya hanya mempraktekkan apa yang saya alami, Pak. Jadi selama saya menjadi guru, jadi kurikulum merdeka itu tetap berbasis kompetensi, Bu, bukan berbasis materi. Bukan berbasis materi. Perubahan pada ini sekarang materi yang esensi saja yang ditetapkan oleh pemerintah dan sekolahan itu bisa mengembangkan target pembelajaran sendiri. Boleh. Sehingga di situ pembelajaran tuntas kompetensi pada setiap tahap perkembangan mental mereka, bukan tuntas materi yang sebanyak-banyaknya dikuasai peserta didik. Nggak usah banyak-banyak. Jadi di sini yang penting ibu punya kualitas karakter, punya kompetensi, dan punya literasi dasar. Dan ini yang penting di tingkat ibtidaiyah. Jadi apa kualitas karakter itu? Dia ya imannya kuat, takwa juga, kemudian rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, bisa memimpin, kesadaran sosial budaya, ada kemandirian, itu dibangun. Kemudian kalau kompetensi itu, ya tadi kritis berpikir, ya toh, kreativitas berpikir, bisa komunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, gitu. Kemudian literasi dasar, ada baca tulisnya bagus, berhitungnya bagus, literasi sains, literasi informasi, gitu. Jadi nanti kalau anak-anak misalkan bisa menggunakan wifi yang ada di sekolah itu akan lebih bagus. Anak-anak canggih menggunakan ini, nanti akhirnya bosan. Jadi pengalaman yang terjadi, Pak, bisa enggak ya iklan itu terhapus dari HP saya? Itu saya bikin. Karena dia asik dengan mencari beberapa data. Coba anak silahkan sekarang membuat PowerPoint, membuat presentasi begitu ya. Dengan itu, wah bagus. Kita ngerti itu tagnya kurang kontras dengan backgroundnya, dikritisi, didewasakan begitu. Dan akhirnya mereka menjadi mau dan mau sendiri. Ya semoga nanti begitu. Jadi orang tuanya yang perlu diedukasi dulu sebelum menerapkan kurikulum merdeka. Ya jadi salam merdeka belajar itu aku belajar dengan bahagia. Jadi kalau baik anak, yuk salam merdeka belajar, aku belajar dengan bahagia. Itu sering disampaikan boleh. Untuk lembaga-lembaga yang lain yang penting anak-anak diajak untuk tidak tertekan ada tugas, ada PR. Karena masuk dengan tugas itu. Nah, di Jombang itu Pak menerapkan yang namanya muatan lokal, agama dan diniyah. Diniyahnya itu membaca huruf Pegel. Akhirnya apa Pak? Yang menjadi momok di sekolah-sekolah negeri itu SD negeri itu bukan pelajaran matematika Pak. PR baru bagi kurikulum gimana PR ya? Itu kemarin salahnya penerapannya. Ini saya yang paling disenangi. Terima kasih. Itu saya yang paling disenangi ini ya. Oke. Orang per orang agar tidak menyalahi sistem administrasi kebahasaan, maka jadikan itu menjadi tujuan pembelajaran bukan lagi KD. Sebenarnya ini tujuan pelajaran. Itu makanya menurutnya cukup gini, menyajikan bilangan dan menyelesaikan pemahaman, gitu kan? Tapi kalau tujuan pembelajaran selama ini kita tulis siswa dapat menyajikan dengan, gitu kan? Itu tujuan pembelajaran di modul ajar. Tapi ketika tujuan pembelajaran yang masih di dalam CPATP namanya, CPATP
itu seperti ini. Lah boleh dibilang ini tujuan pembelajaran induk. Ya, boleh. Nah, seperti ini nanti dialurkan itu kelas 3. Nah ini sampai alur begini ini fase B tuntas, nanti naik fase C dan seterusnya. Jadi ini sampai tepat saja. Ini alokasi waktunya. Mohon maaf, yang olahraga siapa? Pemerintah tidak menerbitkan tidak ada ujian tulis bagi 2 mata pelajaran, olahraga dan SBDP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Praktek terus. Iya. Terus sip. Alhamdulillah. Setuju lah itu. Lebih. Karena itu sampai pemerintah tidak menerbitkan buku untuk 2 mata pelajaran ini, tujuannya biar nanti tidak menggeser gurunya, akhirnya kembali kepada ujian tulis. Wah, itu namanya PDK betul nih wah. Iya. Nggih. Kelas 1. 2009. Bahasa Inggris ya. Nah, sekarang penilaian. Penilaian itu sekarang ada assessment as learning, assessment of for learning, ada assessment of learning. Selama ini yang kita adakan yang terakhir. Ulangan harian tidak diperhatikan, ujung-ujungnya ada ulangan akhir semester, dikalkulasi, dimasukkan nilai rapor, ya Bang ya? Oke. Sekarang dibalik, yang harus banyak dimasukkan nilai rapor adalah hasil nilai harian. Good. Ya kan? Jadi polanya dibalik begini, Bu. Jadi dulu itu as learning, for learning, of learning. Of learning-nya itu diutamakan, yang bawah ini diutamakan. Sekarang dibalik, Pak. Of learning itu bahkan diizinkan tidak menggunakan PAS ketika cukup mengambil nilai sumatif harian. Boleh tidak menggunakan PAS. Jadi tidak ada jadwal PAS gitu. Kok tidak pernah ujian dia? Saya tidak mau bohong. Itu boleh saya itu. Pak, kok tidak ada PAS? Ya, saya tidak mau bohong. Kenapa bohong, Pak? Ketika saya membuat jadwal PAS, ibu juga menjadwal guru les. Jadi anak-anak nilainya bagus karena kebut semalam. Saya nggak mau. Setiap hari anak-anak sudah saya nilai. Dan itu pertanggungjawaban yang lebih otentik kepada Bapak Ibu orang tua. Akhirnya, wah, mantap dulu deh. Kita sih gampang. Padahal itu yang besarnya lebih bisa dinikmati. Ngaji ya. Jadi itu ya. Ya. Nah ini refleksi. Setiap pelajaran apapun gunakan setiap hari melakukan refleksi. Refleksinya itu ada tingkatannya, mengklarifikasi, menilai, memperhatikan, memberikan saran, baru apresiasi. Loh, kok kamu begitu? Maunya kemana? Coba sampaikan. Itu namanya klarifikasi. Oh, kalau seperti itu bagus. Dan kamu berarti punya potensi itu. Jadi kamu bisa melakukan itu ya, penilaian. Ya kan? Terus perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai. Nah, coba gini, andaikan itu kamu lakukan, apakah kamu kira-kira sanggup untuk memenuhi? Jika tidak, jangan dipaksakan ya. Itu perhatian. Jadi merasa diperhatikan begitu. Merasa nggak diperhatikan suami? Iya, Mak. Terus kemudian baru berikan saran. Nah, baik, kalau memang itu yang kamu pilih, sebaiknya kamu semakin sekarang tolong banyak istirahat, jangan banyak bermain. Itu refleksi sehari-hari. Dan itu setengah jam sebelum mengakhiri pelajaran, wali kelas harus mengakhiri. Dan caranya biar gak bosan. Yuk, siapa yang hari ini bisa mau mengklarifikasi temannya, mungkin mau menanyakan? Tidak boleh dari guru, gantikan. Yang berakhir puncaknya itu, jangan lupa untuk memberikan pujian. Wah, kamu luar biasa loh, hari ini kamu sudah mendapatkan perkembangan yang luar biasa. Kemarin kamu tidak berani berprestasi kan? Sekarang sudah berani. Ini tuh, sampaikan. Dan, baik anak-anak, tadi pagi kita belajar apa saja? Alhamdulillah ya Allah, kita sudah tahu ini, bisa paham ini.
kamu bisa menuliskan ini, itu diberikan. Itu tujuannya apa? Mereka juga dibawa keimanan. Baik anak-anak, kita sudah diberikan banyak dari Allah. Karena itu sebagai orang beriman, mari kita bersyukur, kita berjalan bersama-sama. Alhamdulillah. Itu menjadi pola-pola kebiasaan kita sehingga apa yang dipelajari besok hari anak-anak semakin tambah dan Allah berikan berkah, banyak hidayah, berkah terus begitu. Nah itu yang akan membawa mereka sepertinya berangkat belajar ke sini itu betul-betul dia merasa wajib, merasa haus, merasa kewajibannya itu tidak sekedar kewajiban sebagai anak yang disukai orang tua, tapi kewajiban adalah supaya kita Allah yang besarnya nanti atau bisa menjadi orang yang super, yang mandiri dan luar biasa. Itu penting. Jadi apapun yang dipelajari anak-anak, selama ini kita lolos, tidak pernah mengapresiasi. Padahal pengkristanya apa yang dipelajari itu kita pandai mengapresiasi. Kuncinya di situ. Jadi mengapresiasi itu adalah titik menyimpulkan alhamdulillah nih bisa romo, ibaratnya begitu. Jadi kerja keras gitu, bonus Bapak Ibu alhamdulillah ini bonus kita. Pernah kerja di perusahaan nilai, nanti nilainya itu akhirnya gini. Nah, hanya satu nilai, tidak ada B, C, D nya tidak ada, predikannya nggak ada. Jadi misalkan PPKN ya udah 85, cuma di situ ada 2 baris, kolom yang terbaik apa yang perlu binaan apa, tetap ada. Tapi cuma 1 angka, sehingga tidak begini. Nah kalimatnya sama aja. Kalau kemarin gitu ya, berapa ternyata dia ujian tulis di skor betul berapa lulusan dapat nilai sekian, kemudian Otomatis. Tuh, sekarang nggak bisa. Bisa. Modelnya begini. Aduh, ngetik satu-satu berarti. Pada yang mana? Menunjukkan itu, enggak pakai aplikasi. Oh, pakai aplikasi juga. Cuma nilainya tidak lagi jumlah. Jadi udah. Jadi nanti olahraga ya udah dia praktek saja dinilai jadi nilai. Seni budaya karyanya ditulis kok dinilai jadi nilai. Tidak usah ujian tulis. Oke kan? Masuk. Tuh, kemudian lagi baik. Baik, ini ada beberapa link yang nanti untuk dipelajari. Bapak Ibu bisa mandiri belajar di sana, ya kan? Bisa praktek kurikulum baik, merdeka, komunitas belajar mereka itu ada komunikasinya. Dan ini nanti bisa menjadi link dengan mau belajar apapun bisa di file saya. Nah, sekali lagi ini yang sedang. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke.